Oke, selamat pagi teman-teman dari rumah di di Bintaro, Sangarahan, Jakarta Selatan. Ya, POV jelang subuh seperti biasa ya. Kali ini pengen react ya dengan satu unggahan yang dimuat di Instagram Bun Lifetainment dari akun X atau Twitter @akarliar gitu loh. Bunyinya tuh kayak gini. Ya, it's okay menjalani kehidupan yang biasa aja gitu loh. Dianggap ya makan, minum, tidur, kerja, nangis, ngeluh dan segala macamnya gitu kan. Iya. Kalau menurut saya sih itu hal yang lumrah, biar manusiawi gitu ya. Dan lanjutannya lagi, dianggap shallow dan gak punya pencapaian gitu. Gak ngikut tren jamak dan terasa mediocre gitu. It's okay, you're not alone. I feel you. Lalu di caption akun Instagram Bun Lifetainment itu bukan berarti nggak mau usaha untuk menjadi atau mencapai sesuatu yang extraordinary atau luar biasa gitu loh, tapi lebih nyaman menjadi diri kita sendiri, versi yang terbaik dari diri kita sendiri dengan menjalani apa yang ada di kehidupan gitu loh. Pandangan saya begini ya itu pilihan, it's a matter of choice. Kan saya selalu bilang hidup ini adalah sebuah pilihan. Life's a choice, atau lengkapnya life's a matter of choice. Hidup itu hanya perkara pilihan kok ya. Mau kita jalani hidup ya biasa-biasa aja, ya silahkan aja gitu loh. Mau menjalani hidup yang beda dari yang lain, yang begitu dahsyat luar biasa, ya silahkan aja gitu loh. Itu pilihan, it's a matter of choice gitu loh. Sama halnya kayak beberapa hari lalu saya bahas tentang masalah pengangguran di Indonesia yang ngeluh susah nyari kerja, tapi di sisi yang lain para pengusaha di Indonesia susah nyari karyawan, susah nyari SDM yang cocok, karena ibaratnya dua-duanya ini nggak klop gitu loh. Nah, saya berpandangan ya gak usah kita salahkan salah satunya. Saya selalu sampaikan saya salahkan dua-duanya. Kenapa saya menyalahkan dua-duanya? Ini adalah matter antara mau dan tidak mau. Want and not want. Itu aja, want and not want. Antara mau nggak dan nggak mau gitu loh. Nggak bisa kita main pukul rata. Yang saya sebut generasi baperan atau moody generation, atau taruhlah misal generasi Y, generasi milenial, Gen Z gitu kan. Generasi Gen Z, generasi Z gitu kan. Orang kalau kerja tuh gampang banget ngeluh gitu. Giliran dimarahi bos, resign. Ya kan? Giliran kita nggak tahu lah ya orang isi hatinya, isi pikirannya atau mulutnya gimana, kita nggak tahu sama sekali gitu ya. Tapi kalau andaikan nih amit-amit jabang bayi, tapi semoga jangan terjadi, misalkan kita digibahin nih, wah ini nih wah langsung dibilang wah ini lingkungan kerjanya toksik kali gitu kan, dan sebagainya, keluhan itu ya namanya manusiawi, wajar itu, sangat wajar kalau ada keluhan seperti
seperti itu. Menurut saya adalah sebuah perkara yang definitely tolerable, masih bisa masuk batas toleransi itu ya. Tapi bagi perusahaan enggak gitu loh ya, dikit-dikit lu dikit apa, nggak bisa juga kita main pukul rata seperti itu. Kalau saya nggak bisa teman-teman, jadi harus fair and square juga. Nah ini jadi kita bicara the matter of psychology, perkara psikologi kalau kayak gitu, paham ya? Nah itulah makanya ini hanya perkara mau dan gak mau saja kok, antara perusahaan yang mau atau tidak mengubah workplace ya dan work culture-nya dari yang tadinya toxic menjadi tidak toxic, suasana kerjanya dirubah menjadi tidak toxic, mau apa enggak. Dan juga SDM-nya apakah mau untuk upgrade dan upskill ya, apakah mau apa enggak nih upgrade and upskill. Jadi meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan keterampilan. Kan banyak yang ngeluh, konon katanya yang paling common itu nggak bisa mengoperasikan komputer. Yang kedua, nggak bisa mengoperasikan Microsoft Office, terutama Microsoft Excel. Sementara banyak juga yang mengatakan ini perusahaannya nggak mau mengeluarkan uang untuk biaya pelatihan karena perusahaan nggak mau rugi, keluar biaya pelatihan sekian rupiah, nggak sedikit gitu kan. Tiba-tiba doinya resign gitu. Dan nggak bisa juga kita main pukul rata juga. Ini Gen Z maunya kerja kayak Indomie gitu ya, kerja instan, nggak perlu capek tapi dapat duit gede gitu ya. Faktanya memang ada cara seperti itu ya. Kalian mau itu ya dukun teman-teman. Nggak bercanda ya. Nggak bercanda gitu lah. Maksudnya tuh gini loh ya, nggak bisa juga kita main pukul rata seperti itu. Ini hanya perkara mau dan nggak mau saja kok ini ya, antara perkara mau dan tidak mau saja ini. Kalau orangnya pada mau upskill, pada mau menaikkan value diri, mau mengembangkan diri, mau upgrade dan sebagainya, ya pasti klop, cocok gitu loh. Pasti akan klop dengan perusahaan, akan klop. Ibaratnya perusahaan dengan SDM ya, pencari kerja dengan penerima kerja tuh ibarat jodoh gitu loh. Kalau memang belum jodohnya, bukan klubnya, ya apa mau dikata gitu loh. Tapi benar ya, saya bilang fenomena di balik yang kayak gitu, yang tadi saya sebutkan itu memang ada benarnya gitu loh. Tapi kan kita bisa mencari benang merah dan solusinya untuk itu. Bagaimana cara setidaknya mengubah pandangan Gen Z, mengubah pandangan generasi zaman now, bahwa memang ya pekerjaan itu pun juga ada pilihannya. Kalau memang mau kerjanya cepat, dapat duitnya cepat, tapi nggak perlu capek ya. Solusinya apa? Gimana? Jangan kasih solusi yang seperti lelucon saya tadi ya. Solusinya adalah ke dukun, jangan. Contohnya bisa kita kasih solusi dengan memaksimalkan social media presence, atau memaksimalkan kehadiran di media sosial, memaksimalkan kreativitas di media sosial. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit gitu, sedikit demi sedikit ya.
Nanti kan lama-lama, oh iya ya, oh ini bagus nih kontennya nggak apa-apa mau konten apa aja, yang penting jangan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan jangan juga konten-kontennya itu adalah konten-konten yang bertentangan dengan terutama norma sosial di Indonesia. Jangan ya. Contoh seperti konten pornografi, jangan itu saya juga sangat tidak setuju kalau kayak gitu. Jangan untuk konten pornografi, kemudian konten porno aksi, konten yang LGBTQI itu jangan, nggak usah. Maksudnya gini loh, konten yang bagus-bagus, yang berfaedah, yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan aja gitu loh. Kayak saya nih loh, saya berbagi pandangan nih, berbagi komentar. Tipe konten saya ini lebih ke arah commentary, lebih ke arah opinion, lebih ke arah pendapat gitu ya. Ya ini yang saya pertahankan sebagai konten di channel YouTube saya gitu. Contohnya seperti itu. Itu teman-teman, cara berpikirnya, cara bernurulnya itu seperti itu ya, cara bernalarnya seperti itu. Atau bisa jadi nih, solusi yang berikutnya adalah menjadi VA, virtual assistant, asisten virtual gitu. Virtual assistant itu kita nggak perlu datang ke kantor 9 to 5 tiap hari gitu ya. Bentar ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi dengan menjadi virtual assistant itu kita nggak perlu dealing dengan 9 to 5 matters. Nggak perlu teman-teman, sangat amat tidak perlu. Kenapa? Kita bisa kerja di mana saja dan kapan saja gitu loh. Sekali dapat bisa wow banget, asal kita tahu caranya. Yang penting apa? Mau. Emang bener-bener mau gitu loh menjadi seorang virtual assistant. Bukan karena ini Pak James ini bahas virtual assistant karena mentang-mentang virtual assistant itu lagi ngetrend sekarang. Ya terserah gitu loh. Ya terserah Anda mau mentafsirkan dengan pembahasan panjang lebar saya seperti tadi. Itu buat saya no freaking issue. Buat saya nggak perlu menjadi satu masalah. Karena memang virtual assistant itu memang benar faktanya lagi ngetrend sekarang. Lagi trending sekarang ini. Virtual assistant itu. Itu ada satu hal yang nggak bisa dibantah. Seiring dengan orang yang mulai gak kepengen lagi kerja kantoran, kepengen kerjanya fleksibel, bisa di mana saja, bisa kapan aja gitu. Itu gak bisa disalahkan juga. Itu kalau mau ya. Tapi kalau gak mau, pengennya kerja yang biasa aja gitu ya, kerja kantoran, kerja ASN, kerja karyawan dan sebagainya, it doesn't matter. Itu sekali lagi saya bilang, itu sebuah pilihan. Life's a choice. Itu sebuah pilihan. Gitu loh. Itu sebuah pilihan. Ya, selalu ada pilihan. Kalau saya kutip judul bukunya mantan presiden SBY ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, hidup itu selalu ada pilihan. Gitu.
Mau kitanya hidupnya biasa-biasa aja atau hidupnya yang luar biasa gitu, it's a matter of choice. Itu kalau pandangan saya. Dan antara mau dan nggak mau gitu loh. Kalau kita mau menjalani hidupnya biasa-biasa aja, ya just live with it. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, gimana, harus mau tahu bagaimana caranya berusaha untuk menjadi orang yang luar biasa gitu. Kenapa? Hidup ini bukan hanya sekedar sebuah exhibition, sebuah pameran. Hidup itu, life is not an exhibition. Hidup itu bukan sebuah pameran, ya. Tapi hidup itu adalah sesuatu yang harus kita nikmati. Life is an amusement, kalau saya selalu bilang. Jadi kita berkompetisi itu dengan diri kita sendiri, teman-teman. Bukan dengan yang lain. Gitu. Masalahnya adalah hanya mau dan tidak maunya saja. Selebihnya itu adalah sebuah pilihan. Jadi sekali lagi, life's a choice. Kita diberi pilihan untuk hidup itu seperti apa gitu loh. Dan kalau kita sudah memilih, we have to pay a big responsibility for it. Dari saya itu, terima kasih udah menonton. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.